Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Bidri Wicaksono dari Prodi Ilmu Politik akan menjawab tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Opini Publik dan Polling. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang opini publik? Menurut saya, opini publik adalah hasil daripada interaksi antara individu-individu dalam kelompok apa saja. Ini berarti bahwa opini publik itu timbul karena adanya interaksi antara individu-individu yang menyatakan pendapatnya. Nomor 2, bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa perlu dilakukan opini publik? Dalam terbentuknya opini publik diawali oleh 4 faktor penentu seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang berkembang. Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi yang akan dipengaruhi oleh pendirian dapat membentuk sebuah opini. Opini yang melewati proses konsensus akan segera menjadi opini publik. Dan mengapa perlu dilakukan opini publik? Opini publik memberikan pengertian. Dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif dalam mendakapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Opini publik juga berfungsi memperkenalkan pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok dan individu-individu anggotanya. Soal nomor 3, bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling? Polling sebagai ekspresi opini publik, di mana polling dan opini publik selalu bersinggungan karena polling atau pengumpulan pendapat adalah teknik penelitian untuk mengukur pendapat umum atau opini publik. Sifat polling yang memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk menilai dan bersikap membuat polling dipandang sebagai representasi opini publik. Dalam polling, setiap individu memiliki posisi yang sama ketika mereka terpilih sebagai responden, sehingga agregat status sosial ekonomi tidak menjadi penting karena mereka diperlakukan secara sama. Nomor 4, konsep apa saja yang dapat Anda jelaskan di dalam polling? Polling diartikan sebagai upaya jejak pendapat sementara. Lebih khusus, polling dimaknai sebagai bentuk survei yang terfokus pada aspek pengukuran pendapat umum dengan memanfaatkan metode penelitian ilmu pengetahuan agar tepat mengukur pendapat umum. Selanjutnya nomor 5. Soal nomor 5 yaitu mensimulasikan bagaimana polling dapat mengukur opini publik. Saya mengambil contoh studi kasus hasil polling pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017. Lembaga Survei Indonesia merupakan sebagian lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Populi Center dan SMRC merupakan dua lembaga survei yang paling aktif merilis hasil polling. Populi Center dan SMRC melakukan pre-election polling 1 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik, melakukan mengenai tokoh yang paling layak memimpin DKI yang memiliki derajat elektabilitas paling tinggi. Dari hasil polling yang dirilis dapat disimpulkan bahwa Basuki Cahayapurnama atau BTP menempati posisi pertama dengan persentase 48,2%, disusul Risma di posisi kedua dengan 26,5%. Sandiaga di angka 9,2% dan Yusril di angka 7%. Sedangkan SMRC juga melakukan polling dengan tema yang sama dengan hasil sebagai berikut. Basuki Cahayapurnama atau BTP memiliki elektabilitas tertinggi dengan 53,4%. Di urutan kedua yaitu Yusril Ihza Mahendra dengan elektabilitas 10,4%. Di urutan ketiga itu Tri Risma Harini dengan 5,7% dan Sandiaga Uno 5,1%. Alasan elektabilitas petahana BTP paling tinggi dikarenakan pemilih Jakarta merasa puas dengan kinerja dari Gubernur BTP, terutama di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan 88,3%, merasa puas pendidikan 87,3%, dan penghijauan 79,3%. Selain kinerja, sifat ketokohan juga mempengaruhi seperti tegas, berwibawa, jujur, dan bersih dari korupsi. Serta pengalaman tokoh di pemerintah juga menjadi alasan responden memilih BTP sebagai gubernur DKI yang paling layak pada periode selanjutnya. Polling pra-election menjadi penting dilakukan untuk mengetahui kandidat atau tokoh seperti apa yang diinginkan oleh warga Jakarta.
Hasil polling dapat membantu tim kemenangan partai politik untuk menentukan kandidat mana yang pantas diusung untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur mendatang. Pra-election polling sangat baik dilakukan untuk mengetahui tingkat elektabilitas suatu kandidat. Sifat dan tingkah laku para kandidat menjadi salah satu pertimbangan pemilih memutuskan kandidat mana yang akan dipilihnya. Sistem politik yang dinamis menjadikan para kandidat harus berhati-hati dalam bersikap, baik secara lisan, tulisan, ataupun tingkah laku. Kandidat sedang dinilai dan menjadi sorotan utama para pemilih, khususnya warga Jakarta. Sekian jawaban dari saya. Jika ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.